Ibu Radinka. Ibu Radinka kesini itu untuk memeriksakan masa nifasnya saja atau ingin ada yang keluhan yang ingin disampaikan? Jadi ASI saya itu paling sedikit Ibu, terus badan saya juga lemas. Baik, badannya lemas dan asinya tidak keluar ya. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum tentang kebutuhan zat gizi untuk Ibu nifas itu caranya bagaimana sih? Belum Ibu. Belum ya? Baik, jadi pemenuhan gizi Ibu nifas atau Ibu menyusui itu dibutuhkan zat gizi yang seimbang Ibu, sangat penting untuk pemulihan tubuh pasca persalinan. Nah, seperti cadangan tenaga, lalu kesehatan yang optimum, lalu mempersiapkan untuk dapat menyusui sehingga ASI untuk bayinya itu berkecukupan Ibu gitu. Baik Ibu, selanjutnya terdapat permasalahan Ibu yang mungkin akan muncul akibat kekurangan nutrisi pada Ibu menyusui. Nah, kekurangannya itu apa aja sih? Permasalahannya itu apa aja sih? Jadi permasalahannya itu kekurangan gizi itu dapat menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan. Selain itu juga bisa kelelahan, gangguan kesehatan dan kurangnya produksi ASI. Nah, itu mungkin yang dapat menghambat terlambat keluarnya ASI Ibu setelah melahirkan gitu Ibu. Selanjutnya macam-macam gizi untuk Ibu nifas itu seperti apa aja sih Ibu? Saya belum tahu Ibu. Baik, belum tahu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gizi untuk Ibu nifas. Itu terdapat karbohidrat. Karbohidrat itu untuk menambah energi. Selanjutnya ada protein. Protein itu untuk berfungsi untuk penyembuhan luka. Selanjutnya ada lemak sehat seperti omega 3. Itu berfungsi untuk kesehatan otot bayi dan ibu. Selanjutnya terdapat zat besi. Itu untuk mencegah anemia. Ada kalsium untuk tulang, dan ada vitamin serta mineral Ibu, yang ini cukup penting juga untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi yang pertama itu kan tadi karbohidrat ya. Jadi manfaat karbohidrat itu sebagai sumber energi Ibu. Jadi sumber energi yang dapat diperoleh dari sumber makanan seperti padi-padian, itu ada gandum atau beras. Selanjutnya ada umbi-umbian, itu seperti kentang, singkong, ubi jalar, jagung, kacang-kacangan gitu. Dan untuk jumlah kebutuhan karbohidratnya itu untuk ibu menyusui itu sekitar 60-70% seluruh kebutuhan kalori total gitu. Selanjutnya yang kedua itu terdapat protein ya Ibu. Jadi manfaat protein itu untuk membantu dalam penyembuhan jaringan dan reproduksi ASI. Nah, untuk kasus ibu ini kan ibu kan ASInya kan belum keluar setelah melahirkan. Nah, untuk memperlancar atau agar ASInya itu keluar itu ibu membutuhkan mengonsumsi protein. Nah, protein ini seperti apa saja sih bisa didapatkan bisa didapatkan apabila mengonsumsi apa? Jadi untuk mendapatkan protein ini, ibu bisa mengonsumsi daging sapi, ayam, ikan, atau makanan laut lainnya. Selain itu juga telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, untuk jumlah protein yang dibutuhkan untuk ibu menyusui itu sekitar 10-20% dari kalori total. Gitu Ibu. Selanjutnya kebutuhan ibu menyusui itu apa aja sih? Selanjutnya itu ada kebutuhan serat. Nah, untuk serat sendiri itu manfaatnya untuk mempermudah ekskresi dan meningkatkan kekuatan otot serta penambahan cairan tubuh. Nah, untuk serat ini bisa didapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu Ibu. Dan untuk jumlahnya itu sekitar 29 mg per hari gitu. Jadi ibu bisa mengonsumsi sayuran hijau-hijauan atau buah-buahan gitu Ibu. Untuk pemenuhan gizi ibu menyusui selanjutnya itu terdapat zat besi. Nah, untuk manfaat zat besi sendiri itu apa sih? Jadi manfaat zat besi itu untuk mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk sumbernya itu bisa ibu konsumsi melalui hati, sum-sum tulang, telur, dan sayuran hijau seperti brokoli, bayam gitu. Untuk kebutuhan zat besi ibu menyusui itu sekitar 28 mg per hari Ibu. Selanjutnya ada iodium. Nah, iodium ini manfaatnya untuk meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental. Nah, untuk sumbernya itu bisa dari garam beriodium Ibu. Nah, kebutuhannya ini sekitar 2000 mg per hari. Selanjutnya untuk kebutuhan vitamin C dan vitamin A untuk ibu menyusui. Nah, untuk vitamin C
buat apa sih? Manfaatnya buat apa sih? Manfaatnya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu produksi ASI. Sumbernya untuk vitamin C maupun vitamin A ini, kalau vitamin A itu bisa terdapat pada makanan ataupun sayuran hijau tua ataupun kuning. Nah, selain itu juga bisa didapatkan dari hati ibu. Selanjutnya, untuk vitamin C ini terdapat pada buah-buahan atau sayuran berwarna hijau dan kuning. Untuk kebutuhannya sendiri, untuk vitamin C itu sekitar 85 mg per hari, sedangkan vitamin A itu sekitar 850 mg per hari. Selanjutnya ada cairan ibu. Nah, untuk cairan ini manfaatnya untuk mencegah dehidrasi ibu selama proses menyusui gitu. Jadi ibu dibutuhkan mengonsumsi banyak cairan air mineral untuk memperlancar produksi ASI ibu. Jadi untuk produksi ASI ini kebutuhannya itu sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari gitu. Jadi ibu bisa mengonsumsi air mineral seharinya itu 3 liter. Sebelumnya ibu tahu tidak kebutuhan kalori ibu menyusui itu sehari itu sekitar berapa ibu? Enggak Bu. Nggak tahu ya. Jadi kebutuhan peningkatan kalori untuk memenuhi kebutuhan ibu dan produksi ASI itu sehari sebanyak 2.900 kalori ibu. Untuk kebutuhan kalori 2.900 tadi ibu dapat dibagi menjadi 3 tahap ibu. Yang pertama untuk sarapan, lalu yang kedua untuk makan siang, dan yang ketiga untuk makan sore atau selingan. Ibu selanjutnya ibu udah tahu belum cara mengolah dan menyajikan makanan yang benar untuk ibu menyusui itu gimana sih? Belum Bu. Belum ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara mengolah dan menyajikan makanan yang benar. Jadi yang pertama itu memilih bahan makanan yang masih segar ibu. Nah, jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama gitu, nanti sudah tidak fresh lagi. Nah, terus agar vitamin B atau vitamin C tidak larut dalam air itu, caranya itu dengan digunakan peralatan memasak yang bersih ibu. Jadi selalu pastikan untuk memakai peralatan masak yang higienis dan bersih. Selanjutnya untuk cara pengolahan daging atau ikan itu harus dimasak sampai matang, jangan sampai ada yang tidak matang karena itu bisa menyebabkan adanya bakteri di dalamnya gitu ibu. Jadi mengolah daging dan ikan itu lebih baiknya itu dikukus ataupun direbus daripada digoreng gitu. Selanjutnya untuk menggunakan peralatan itu sebaiknya jangan menggunakan bahan yang berbahan plastik ketika masih panas ibu, karena itu dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Lalu untuk cara pengolahan makanan itu sebaiknya jangan dipanaskan apabila makanan itu sudah makanan kemarin, jangan dipanaskan berulang kali ibu. Seperti itu ya. Iya Ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan memberikan contoh menu untuk ibu menyusui itu. Bisa dilihat ibu. Ya. Bisa dilihat ya. Jadi untuk protein hewani itu bisa didapatkan dari telur dadar ataupun ikan goreng ibu. Lalu selanjutnya untuk protein nabati bisa didapatkan dari tempe. Selanjutnya untuk buah itu bisa buah apa saja ibu. Tapi sebaiknya buah yang mengandung vitamin ya. Iya. Selanjutnya untuk sayuran ini sebaiknya sayuran yang hijau-hijau ibu, seperti bayam atau brokoli gitu. Selanjutnya ini terdapat nasi ya ibu. Nasi untuk ibu menyusui itu sekitar mungkin disesuaikan dengan kepribadian masing-masing saja. Namun 2-3 centong itu bisa ibu. Selanjutnya untuk pemenuhan cairan itu bisa juga ibu bisa mengonsumsi air mineral ibu. Sebaiknya untuk sehari itu sekitar 2 liter seperti itu. Oke Ibu. Baik ibu, untuk melihat sejauh mana sih ibu menangkap semua pendidikan kesehatan yang telah saya paparkan tadi. Untuk kebutuhan karbohidrat tadi, kira-kira manfaat karbohidrat itu apa sih ibu? Setahu saya Ibu, manfaat karbohidrat itu untuk sumber energi ya Ibu. Baik, bagus, betul. Jadi benar, untuk manfaat karbohidrat itu dapat juga untuk menambah sumber energi agar tubuh kita tidak lemas gitu ibu. Selanjutnya untuk contoh karbohidrat itu bisa didapatkan dari apa ya ibu? Dari ubi-ubian, kentang, Ya, terus mungkin dari padi-padian ya Ibu. iya betul ibu. Berarti ibu sudah menangkap ya. Ibu
Ibu. Selanjutnya kira-kira untuk penambahan produksi ASI itu bisa didapatkan dari mengonsumsi apa sih Ibu? Mengonsumsi protein Ibu. Betul, jadi manfaat protein bisa dijelaskan kembali? Jadi setahu saya tuh manfaat protein itu untuk penyembuhan jaringan dan untuk produksi ASI. Betul. Nah, untuk protein sendiri bisa didapatkan dari mengonsumsi apa Ibu? Mengonsumsi daging seperti daging sapi, ikan. Baik, betul. Jadi Ibu sudah menangkap apa yang telah saya sampaikan dari pemenuhan gizi Ibu menyusui dari mulai karbohidrat sampai pemenuhan cairan ya Ibu. Iya, Ibu. Baik Ibu, untuk pendidikan kesehatan yang telah saya paparkan dari mulai karbohidrat tadi, apakah dari Ibu ada hal yang belum Ibu ketahui? Sudah Ibu. Sudah ya. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Radinka sudah datang ke klinik saya untuk berkonsultasi ataupun menceritakan tentang keluhan yang Ibu rasakan. Apakah sudah membantu Ibu? Sudah Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih banyak. Mari.